Assalamualaikum kawan-kawan. Bahas-bahas channel menjumpai Anda kembali dalam kaitannya penyajian perbedaan fungsi antara pemakaian kata other sama kata others. Bagaimana pemakaiannya? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Kawan-kawan, other itu memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai determiner. Sebagai determiner itu sama halnya ketika kita memakai atau menggunakan kata my. Di sini kalau ada kata my itu diikuti kata benda. Nah, berarti kalau demikian determiner itu nanti ciri-cirinya adalah bahwa dia nanti diikuti oleh kata benda, tapi kata bendanya harus jamak. Benda yang dimaksud nanti adalah bendanya yang masih belum jelas. Jadi saya ulangi lagi bahwa kata other itu nanti satu, dia harus diikuti oleh kata benda. Benda yang dimaksud nanti adalah bendanya dalam bentuk jamak. Tapi benda yang dimaksud itu yang mana masih belum jelas. Nah, tulisannya nanti ada seperti ini. Ada kata other, terus dia diikuti oleh kata benda, bendanya harus jamak. Kita ambilkan sebuah contoh kalimat seperti ini. This book is good. Buku ini bagus. Semisal saya pegang di tangan kiri, saya tunjukkan ke kawan saya, buku ini bagus. Terus kalimat yang lainnya, dan saya memerlukan buku-buku yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud adalah pemakaian kata other yang dimaksud di atas. Buku-buku yang lainnya itu yang mana masih belum jelas, tetapi kita nulisnya harus pakai S kalau kita menggunakan kata other. Berarti nanti bisa dipastikan kalau ada kata other, bendanya harus jamak. Ini substansi pembahasan di video ini. Nah, terjemahannya bagaimana? Bila diterjemahkan nanti ya bilangnya harus yang lain-lainnya. Berarti kan jamak di sini ini nanti. Berarti saya ulang lagi, buku ini bagus dan saya memerlukan buku yang lain-lainnya atau buku-buku yang lainnya. Itu yang pertama terkait fungsi other sebagai determiner. Fungsi yang keduanya kawan-kawan, other itu memiliki fungsi sebagai pronoun. Kalau sebagai pronoun, saya antarkan kawan-kawan terhadap pemakaian kata milikku. Nah, tadi kalau ada kata my, itu kan disebut sebagai determiner. Berarti kan bendanya harus ada. Sementara kalau pronoun itu bendanya tidak ditulis. Berarti kalau tadi kata my book, itu nanti nulisnya adalah my. Nah, ini mine. Ini namanya pronoun kawan-kawan. Kalau Anda nulisnya mine, itu Anda nggak boleh memberikan benda. Demikian juga other, kalau nanti dia sebagai benda, sebagai pronoun, berarti kita nggak boleh menulis kata bendanya. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah kebalikan dari ini. Kebalikan dari ini, yaitu kebalikan yang ini, tulisan yang ini saja. Yaitu tidak diikuti kata benda, jamak. Oke, sebenarnya ada, benda jamaknya itu ada, hanya saja tidak ditulis. Itu maksudnya. Bendanya ada, tapi bendanya tidak ditulis. Statusnya sama-sama kalau ada kata other itu bendanya belum jelas.
Sebagai pronoun juga sama, bendanya juga nanti belum jelas. Kita buatkan contoh, nah ini dia. Nulisnya adalah seperti ini kawan-kawan. Anda nggak boleh lagi memberikan kata benda di sini. Ini S-nya dari mana? Nah, ini perhatikan. Ketika Anda menulis kata other, yang Anda fungsikan dia sebagai pronoun, Anda nggak boleh menulis benda di sini. Nggak boleh menulis lagi. Nah, terus S-nya ini dari mana? S-nya itu dari sini kawan-kawan. Anda perhatikan. Nah, book-nya Anda hilangkan. Benda ini Anda hilangkan, benda jamak ini. Tapi jangan menghilangkan S-nya. S-nya Anda titipkan di sini, di kata other. Maka akhirnya menjadi others. Berarti inilah yang disebut nanti sebagai pronoun. Ini tetap mengindikasikan bahwa bendanya jamak. Berarti kalau ada tulisan others, itu indikasi bendanya jamak. Hanya saja bendanya dihilangkan, tapi S-nya Anda titipkan kepada other. Begitu saja. Contoh misalnya. Nah ini dia. This book is good and I need others. Ini aslinya sebenarnya adalah other books. Nah ini ada S-nya. Hanya saja bukunya Anda hilangkan. S-nya merapat kepada other. Maka menjadi seperti ini kawan-kawan. Ini namanya pronoun. Kalau yang ini namanya adalah determiner. Diterjemahkannya bagaimana? Ya sama, nerjemahkannya sama. Ini hanya masalah gaya nulis, hanya masalah selera. Anda boleh menulis pakai bendanya, Anda boleh menghilangkan. Tapi syaratnya kalau bukunya Anda hilangkan, bendanya Anda hilangkan, syaratnya S-nya jangan dihilangkan, tapi titipkan kepada kata ini. Begitu kawan-kawan, itu pemakaian other baik sebagai determiner maupun sebagai pronoun. Mari kita berlatih soal. Ada sebuah soal seperti ini kawan-kawan. Nah, maka mari kita cermati cara jitunya. Anda perhatikan sebenarnya soal ini mudah ketika kita sudah menguasai konsep tadi. Ada kalimat begini, Anda bayangkan di sebuah toko baju, Anda bilang kepada petugasnya, "This one is too big." Baju ini terlalu besar. "Do you have bla 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 sizes?" Nah, apakah Anda memiliki ukuran-ukuran yang lainnya? Dari kata ini saja kita tahu bahwa ini adalah jamak. Berarti kalau jamak nanti jawabannya sudah jelas. Tetapi mari kita ikuti step by step cara jitunya. Cara jitunya kawan-kawan, Anda tanyain memerlukan determiner atau pronoun. Ya lihat aja kan bendanya ada. Kalau bendanya ada berarti dia kalimat tersebut memerlukan determiner. Tadi kalau determiner itu bendanya ditulis, ini bendanya ditulis, berarti di sini kita harus memilih kata other, tidak boleh memilih kata others. Berarti jelas sekali jawaban yang B ada huruf S ini jelas salah. Kita nggak boleh memilih tulisan yang ada S-nya. Pokoknya kalau ada S-nya itu berarti nanti namanya adalah pronoun. Sementara kan di sini ada bendanya. Oke. Terus ke berikutnya jumlah bendanya berapa? Jumlah bendanya adalah jamak. Berarti lagi-lagi kita bisa menghakimi jawaban A salah. Kalau A itu untuk benda tunggal sebagaimana yang sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu tentang another. Ada tulisan ini kan artinya satu, sebuah, seekor. Berarti jawaban A salah gara-gara
bendanya jamak. Sementara jawabannya yang C atau yang D, kita perhatikan dulu meskipun tadi kita sudah tahu jawabannya. Kawan-kawan, ada poin yang ketiga, kita cermati status bendanya. Bendanya ini sudah jelas atau belum? Kita lihat artinya. Baju ini terlalu besar. Do you have? Apakah Anda memiliki ukuran-ukuran yang lainnya? Apakah kita tahu mbaknya atau emasnya sebagai petugas nanti mengambilkan atau membawakan baju-bajunya yang mana? Apakah ukurannya XL? Apakah ukurannya L? Apakah ukurannya M? Kalau Anda bilang ini terlalu besar, misalkan XL, berarti bisa jadi mbaknya nanti atau masnya nanti kan membawakan kita bisa jadi yang X, bisa jadi nanti yang L, bisa jadi nanti yang M, bahkan bisa jadi mengambilkan yang S. Kita disuruh memilih, berarti mbaknya atau petugasnya nanti membawa baju ke kita lebih dari satu. Oke, lebih dari satu. Berarti kawan-kawan, jawabannya adalah benda yang dimaksud nanti berarti belum jelas. Oke, ini bendanya belum jelas. Berarti jawabannya adalah yang D. Ciri-ciri yang C kenapa salah? Karena kalau ada kata the, itu berarti bendanya sudah jelas. Bedanya di situ. Kalau yang D bendanya belum jelas, maka jawaban yang benar adalah yang D. Kawan-kawan, ada tambahan ilmu. Bila nanti ada kata other diikuti benda jamak dan dia sebagai subjek, ini nanti cara menulisnya bagaimana predikatnya? Apakah ada S-nya atau tidak? Ya tentu saja tidak. Berarti nanti jawabannya adalah predikatnya tidak ada huruf S-nya. Misal, nah ini dia kawan-kawan. Misalkan ada kalimat, saya belum menyerahkan tugas saya. Siswa-siswa yang lainnya, coba, siswa-siswa yang lainnya, di sini ada huruf S. Berarti kan jamak. Berarti kalau jamak, Anda harus menggunakan have. Anda nggak boleh menggunakan has, karena has itu untuk benda tunggal yang ini. Oke, begitu ya kawan-kawan ya. Jadi Anda harus hati-hati. Ini juga punya ilmu. Kenapa kok pakai have? Ya karena kalau pakai has itu tunggal berlawanan dengan ini, kan jamak. Nah, kawan-kawan, contoh yang satu lagi ada kalimat seperti ini. Tinggal diubah saja. Bedanya dengan soal yang tadi, kalau yang di pertama tadi di sininya ada bendanya. Sementara soal ini tidak ada bendanya. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, perhatikan, memerlukan determiner atau memerlukan pronoun. Karena tidak ada benda, ya berarti soal ini memerlukan pronoun. Berarti older-nya tidak boleh dipakai. Berarti ini jelas salah. Jawaban A sudah ketahuan salahnya. Ya toh? Jawaban A sudah jelas salah karena ini harus diikuti benda dan bendanya harus yang jamak. Oke. Do you have bla bla bla? Berarti ini adalah apakah Anda mempunyai ukuran yang lainnya. Nah, berarti kawan-kawan kita lihat jumlah bendanya. Jumlah bendanya adalah jamak. Masuk akalnya bagaimana kok harus jamak? Masuk akalnya begini. Anda bayangkan kan Anda di toko baju itu jual berapa? Memiliki berapa banyak baju? Yang sampean pegang kan satu. Kan nggak mungkin sisanya ini cuma satu yang ada di tempat lainnya. Logikanya jumlahnya adalah sisanya nanti lebih dari satu.
maka di sini nanti bendanya adalah jamak. Kalau bendanya jamak, jawaban C lagi-lagi salah kawan-kawan. Jawaban C adalah salah. Oke, berikutnya kawan-kawan, kalau dilihat dari bendanya sudah jelas atau belum, lagi-lagi kita nggak tahu petugasnya nanti ngambil baju-baju yang mana. Berarti kan belum jelas. Berarti sudah ketahuan jawaban B salah. Karena ada the, itu sudah jelas. Seperti ini kawan-kawan cara ngerjakan secara bertahap, secara pelan-pelan ya. Berarti jawabannya adalah yang D, berarti ini pronoun karena tidak ada benda yang di sininya. Nah, sekali lagi apabila nanti ini sebagai subjek, bagaimana misalnya tulisannya nanti ada kata oldest. Kita kan bahas oldest ini. Terus nanti di sini diikuti predikat. Predikatnya yang mana? Pakai S atau yang tidak pakai S? Ya tentu sama dengan yang pertama tadi, tidak pakai S. Contohnya adalah seperti ini kawan-kawan. Nah ini dia, saya belum menyerahkan tugas saya. Ini dia, others, logikanya siswa-siswa yang lainnya telah menyerahkan. Ini namanya pronoun. Dan ini jamak dengan bukti ada huruf S. Kalau ada huruf S, Anda nggak boleh memilih jawaban yang ada huruf S-nya seperti ini, ya. Anda nggak boleh memilih jawaban yang ada huruf S-nya seperti ini, kawan-kawan. Nggak boleh, karena bendanya jamak. Maka yang benar adalah have submitted. Nggak boleh has submitted, nggak boleh. Itu kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe terhadap channel kami agar kami semakin berkembang dan ada manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.